Anda kembali disergap pemirsa, seorang pemuda tewas di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sebelumnya, korban bersama rekannya dikeroyok puluhan pria menggunakan senjata tajam. Seorang ibu histeris meratapi anaknya yang tewas di Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Korban tewas setelah dikeroyok sejumlah pria di area vihara di kawasan Indra Sakti. Korban dan rekannya mencoba menghindar, namun para pelaku tetap mengejarnya. Akibatnya, dua pemuda terluka berat, bahkan satu diantaranya DI 23 tahun warga Sei Kepayang tewas dengan luka tusuk. Sementara temannya H dalam kondisi kritis dan dirawat pada sebuah rumah sakit di Medan. Katanya dicucuk gitu aja, nggak tahu penyebab apa itu, motifnya nggak ada dikasih tahu, cuma karena yang ngasih tahu gitu kan, orang kawan yang lewat-lewat di jalan aja gitu. Kawan juga karena dilihatnya katanya banyak kejadian, singgah dia gitu di rumah sakit. Itu masuk rumah sakit dia nampak si korban gitu. Kasus ini dilaporkan ke Polres Tanjung Balai. Polisi kini memburu para pelaku. Dari Tanjung Balai dan Asang, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, 7 orang tewas akibat perahu wisata yang membawa 20 orang penumpang terbalik di tengah waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. 2 penumpang belum ditemukan. Perahu terbalik diduga karena ada penumpang yang berfoto selfie di geladak depan. Seorang anak dan ibunya yang berhasil selamat menangis histeris. Warga panik histeris begitu mengetahui perahu yang mengangkut 20 penumpang menuju rumah makan apung di tengah waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah terbalik. Sebelum perahu terbalik, satu penumpang yang duduk di geladak depan sempat ingin berfoto selfie. Namun diduga kelebihan muatan, perahu oleng dan terbalik. Ada penumpang yang mau foto selfie di bagian geladak depan, sehingga perahu menjadi oleng ke kanan dan terbalik. Dibantu warga, petugas mengevakuasi para penumpang dari tengah waduk. Seorang anak dan ibunya yang berhasil selamat terus menangis histeris setelah dievakuasi. Warga mencoba menenangkan, namun sang anak terus menangis. 11 penumpang lainnya juga selamat. Naas 7 orang tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Gemolong Sragen, Jawa Tengah untuk divisum. Sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR pun melakukan penyisiran untuk mencari korban dengan menyelam di waduk sedalam 20 meter. Meski terkendala cuaca buruk dan banyaknya tonggak dalam air, petugas menemukan potongan rambut yang tersangkut di drone air di kedalaman 15 meter. Potongan rambut sepanjang 15 cm ternyata milik seorang bocah perempuan Destri, warga Juwangi, Boyolali, yang juga menjadi korban tenggelam. Petugas juga menemukan baju dan sandal. Itu kedalaman, kemudian banyaknya tonggak-tonggak dan jaring-jaring yang dipasang dari karamba-karamba, dan itu sangat besar, sekitar 1 jari ya. Kemarin sempat satu penyelam kita luka dari UNS, sudah ke atas, sudah selesai. Kedalaman hingga berapa? Maksimal 40 meter. Kecelakaan ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Andi, salah satu korban selamat, harus kehilangan istri dan 3 anaknya, sedangkan anak bungsunya belum ditemukan. Jenazah istri dan 3 anak Andi disemayamkan di rumah duka. Ya, rombongan 4, anaknya 3, istrinya 1. Yang selamat cuma Mas Andi? Ya, yang selamat Mas Andi. Keluarga berharap 2 korban yang tenggelam bisa segera ditemukan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penumpang mobil mengamuk saat diminta putar arah ketika melintasi pos penyekatan Ciwan dan di Cilegon, Banten. Wanita ini berdalih akan melayat saudaranya yang meninggal, namun tak bisa menunjukkan tanda pengenal. Baca
Wanita ini terus mengamuk setelah diminta putar balik oleh petugas di pos penyekatan Ciwan dan Cilegon, Banten. Tak menggunakan masker, wanita ini histeris dan terus memaksa untuk meneruskan perjalanan menuju Pantai Anyar. Ia juga berdalih hendak melayat saudaranya yang meninggal. Sopan kamu. Namun petugas tidak percaya dan tetap tegas memintanya berbalik arah, sehingga kericuhan terjadi karena wanita ini terus melawan. Sesuai aturan, seluruh objek wisata di Banten ditutup dan jalur wisata dijaga ketat. Ratusan kendaraan yang mengantri di pos pemeriksaan pun juga diminta kembali ke rumah. Baik, kita menindaklanjuti daripada instruksi gubernur tentang adanya larangan penutupan wisata. Jadi kita sudah melakukan penyekatan ataupun penghimbauan pada masyarakat yang masih nekat untuk ke tempat wisata. Kita lakukan mulai dari ujung pada Rincang, kemudian ke kota di Palima, kemudian di TL Parung, kemudian terakhir di sini di JLS ini. Penjagaan ketat menuju tempat wisata akan terus dilakukan hingga 30 Mei mendatang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Balon udara terjatuh dan meledak hingga mengenai kabel jaringan sutet atau saluran utama tegangan ekstra tinggi di Madiun, Jawa Timur. Kegiatan melepas balon udara berbahaya dan bisa dikenakan sanksi 2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Warga desa Kepet, Dagangan, Madiun, Jawa Timur direpotkan dengan mendaratnya sebuah balon udara di jaringan kabel sutet atau saluran utama tegangan ekstra tinggi. Sempat terjadi ledakan saat balon udara mengenai jaringan listrik milik PLN tersebut. Akibat balon udara menyentuh tegangan sutet 20 kV, sempat terjadi pemadaman listrik. Balon udara tersebut diduga dari luar Madiun. Pada lokasi lain, sejumlah warga yang mencoba menerbangkan balon udara kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Memainkan balon udara saat Lebaran menjadi tradisi bagi sebagian warga. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.